92,5 Maestro FM House with the Sound. Kasih itu tidak bersyarat, tidak terbatas, dan tak pernah menyerah. Halo Sobat Maestro, kembali lagi kita hadir di Sabtu pagi Anda. Dan kita kembali untuk mengisi ruang dengar Anda. Dimana lagi kau bukan di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, Kenapa tidak? Wow, senang sekali ya Kak Jo ya. Kita dapat kembali hadir pastinya. Dan walaupun ini sudah ada hawa-hawa liburannya terasa nih Kak Jo ya. Iya, ini akhir bulan soalnya. Nah, mendekati liburan, tapi kita berharap seluruh Sobat Maestro juga tetap semangat seperti kita gitu ya. Pastinya. Kita punya satu semangat untuk membawakan semangat di pagi hari dan juga inspirasi pastinya di pagi hari. Karena setiap minggunya kita menghadirkan narasumber yang luar biasa, anak muda yang menceritakan kehidupan mereka, dan kita yakin di setiap cerita hidup mereka pasti ada sesuatu yang bisa menginspirasi kita. Seperti di pagi hari ini ya Kak Jo ya. Kita sudah siap kedatangan satu tamu yang ada di tengah-tengah kita, yang pastinya akan ngobrol-ngobrol banyak dengan kita untuk 2 jam ke depan ya. Betul banget. Dan buat Sobat Maestro juga nih, kalau ingin melihat wajah dari narasumber kita, juga bisa gak cuma denger lewat radio aja, betul. tapi kita juga bisa hadirkan satu lagi lewat YouTube kita di Maestro Radio Bandung. Silakan Sobat Maestro untuk melihat lebih lengkap lagi dari visual dan juga audionya, bisa berkunjung ke YouTube kita. Ya, betul. Yuk Kak Jo, kita langsung kenalan sama narasumber kita hari ini. Ayo, ini aku mendapatkan teman yang cantik hari ini ya pastinya. Halo, selamat pagi. Halo pagi. Aduh, masih malu-malu kayaknya Kak Jo nih, Masih gimana? malu-malu ya, nggak apa-apa. Semoga nanti beberapa menit ke depan setelah kita ajak ngobrol, rasa malunya sudah mulai hilang dan bisa ngobrol lebih rileks lagi Iya, ya. betul. Oke, semoga ya. Oke, selamat pagi, dengan siapa nih? Halo, ini aku kenalin dulu ya. Iya. Halo. Nah, aku Janet Diva, biasa dipanggilnya Jidi. Jadi Janet Diva. Janet Harusnya Diva. kan Janet Diva, jadi ya. Jadi kan tapi Kenapa aneh Jidi? ya kalau jadi. Itu nggak tahu sih, itu dari dulu, dari kelas 6 SD aku dipanggil gitu. Mungkin karena waktu itu tuh sekolah nama Janet banyak. Aha. Jadi yang semua disingkat aja. Aku dapetnya Jadi kebetulan gitu. Oke. Untung gak diundi. Kebetulan iya, untung gak diundi itu. Nggak diundi. Untung banget ini. Kau nih nggak suka nih, tapi Nggak diundi suka, lagi ya. Oke, jadi kita akan kenalan lebih dalam lagi ya dengan Janet Diva dan beberapa jam ke depan gitu ya. Dan kita penasaran terlebih dahulu ya, Iya. seperti biasa. Jadi pernah nanya nggak ke orang tua gitu, apa sih arti nama aku Janet Diva ini, pernah nggak nanya? Pernah sih, cuma agak lupa ya. Takut ketukar sama Cici, soalnya agak mirip namanya. Emang kalau nama Cici namanya Cici, siapa? Cici namanya Jesslyn Diva juga, ya cuma beda Jesslyn sama Janetnya doang. Oke. Belakangnya sama tapi depannya berbeda gitu Iya. ya. Oke, sempat ada ini nggak? Orang selalu pikir kata diva kan identik dengan penyanyi gitu ya. Bisa. Sempat terbebankan dengan kata diva itu nggak? Enggak sih, aku sih pede aja sih. Soalnya memang karena kita keluarga perempuan semua, jadi ngerasa emang kayak udah kayak 3 diva aja. Oke, bagus. Nanti Pede Mama- aja, pede. Oke, Cici dan Mama akan hadir ya, akan nyanyi bersama jadi 3 diva di pagi hari ini. Padahal gak ada yang bisa nyanyi ya. Oh, nggak ada yang bisa nyanyi. Oh, itu fun fact-nya menarik sekali ya. Oh iya. Ternyata walaupun namanya diva tuh identik dengan penyanyi, tapi Jidi sendiri merasa gak pede dalam dunia bernyanyi gitu ya. Ya, soalnya kita divanya tuh kita anggapnya tuh kita jadi punya sesuatu yang beda di bidang masing-masing. Kalau diva yang umum kan dinyanyi, kalau kita divanya beda-beda bertiga. Menarik ini ya. Coba kita ulik deh dari Mama dulu ya. Mama emang divanya di bagian apa menurut Jidi sendiri? Mama wanita karir yang super banget. Karena kan aku dari kecil, Mama single parent kan, karena Papa udah nggak ada dari kecil. Jadi Mama bisa ngehidupin kita sampai segede gini tuh udah super woman banget. Ya, divanya di situ. Oke. Cici nih. Cici. Oke, kalau cici aku tuh divanya di kecantikan. Jadi dia antara make up, bisa hairdo, bisa kutek, nail art segala macam itu udah dia, sama satu lagi masak. Jadi dia itu keibuan banget. Jadi segala urusan rumah tangga karena Mama sibuk di luar, yang ngurus adalah cici aku. Langsung enak ada nih, backup ya. Iya. Oke, tapi kalau Mama lagi sibuk, Cici lagi sibuk, gimana? Jadi siap backup nggak itu? Biasa aku di luar. Oh, di luar. Jadi di Balik luar. lagi. Jadi aku nggak ada di rumah. Aman ya rumah ya. Aman ya? Aman dong, karena aman dong, nggak apa-apa, aman nggak dong. harus selalu ahli di dalam Betul, rumah betul. gitu ya. Nah, betul. Oke. Daripada memberantaki rumah, mendingan saya keluar aja mending gitu ya. Saya jalan-jalan aja. Udah pada pulang baru pulang. Luar biasa ya, itulah diva yang saling melengkapi gitu ya. betul, Kalau gitu Jidinya divanya di mana? Ini akan kita obrolin 2 jam ke depan ya. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh, kita ada satu games terlebih dahulu nih untuk Iya, Jidi yuk. ya. Gamesnya adalah jawab cepat Jidi ya. Kita Oke. punya beberapa pertanyaan dan tugas dari Jidi adalah menjawab
menjawab setiap pertanyaan kita dengan cepat. Siap ya Jidi ya? Oke, semoga. Oke, kita akan mulai. Ini dia pertanyaan jawab cepat kita di hari ini. Yang pertama, belajar atau dance? Dance. Dance ya. Yang kedua, modern dance atau K-pop? Itu tuh modern dance sih. Modern dance ya. Lanjut, dance gak maksimal tapi juara atau dance maksimal tapi gak juara? Dance maksimal tapi nggak juara. Tapi gak juara. Lanjut, sebelum pandemi atau setelah pandemi? Sebelum dong. Sebelum pandemi ya. Lanjut, soal kelima, hubungan yang lama atau hubungan yang cepat? Hubungan yang lama. Yang lama. Lanjut, kalau aku punya modal yang tidak terbatas, aku akan membuka usaha? Iya, jadi mulai terdiam. Usaha apa aja lah. Yang penting bisa laku. Yang penting nyambung sama hobi aku. Wah, ini tapi harus ada satu spesifik. Boleh jawab? Usaha baju sama di atasnya ada studio dance. Oke, baju dan studio dance. Yang terakhir, mimpi terbesar seorang Jidi adalah? Sukses. Ya dong. Sukses kan artinya banyak kan. Oke ya. Nggak apa-apa ya. Kita akan coba ulik satu persatu dari jawaban cepat dari Jidi di hari ini ya. Menarik ya Kak Jo ya. Coba nih Kak Jo boleh ulik satu persatu dari jawaban Jidi tadi. Oke, yang pertama, belajar atau dance, memilih dance. Wow, why? Karena capek belajar sih. Iya dong. Capek belajar ya. Di sisi lain selain capek belajar, ternyata mungkin inilah divanya seorang Jidi gitu ya. Betul banget. Yaitu dia punya satu bakat yang Tuhan berikan kepada Jidi untuk bisa memiliki kemampuan dance yang begitu luar biasa. Iya. Pertanyaannya, dari kapan nih Jidi sudah belajar dance? Sebenarnya kalau dibilang belajar dance sih aku kebetulan agak telat ya. Karena aku baru belajar tuh di SMP. Kalau aku lihat teman-teman yang sekarang tuh pada belajar dari SD, dari TK bahkan gitu udah ada basicnya gitu. Kalau aku sendiri dari SMP baru mulai, oh ini dance gitu. Tapi kalau misalkan dari Jidi sendiri nih ya, apa sih yang ngerasa kayak kok aku terlambat dan juga beda sama teman-teman? Dari ini sih skillnya sih tiba-tiba pas datang gitu kan yang lain tuh kayak oh ya udah bisa gini udah bisa gitu, aku tuh kayak apa nih gitu. Ini apa ya kok bisa gitu orang-orang gitu aja sih, sama lebih ke PD-nya aja waktu awal kan, jadi yang lain tuh udah kayak set gitu kan jadi gitu, kalau aku tuh kayak aduh gerak gini malu gitu ya atau gimana gitu. Lebih ke situnya. Oke, tapi pas SMP itu masuk sanggar kah atau ada wadahnya tersendiri tuh? Di sekolah kebetulan. Oh, di sekolah. Iya, sempet di ini juga di apa maksudnya diejek-ejek sama teman-teman yang cowok-cowok karena dulunya aku tomboy waktu SD itu hobinya basket segala macam gitu kan. Jadi pas tiba-tiba SMP ketemu dance tuh kayak semuanya langsung hah si Jidi ngedance deh cocok gitu pada ngomongin gitu. Langsung dihakimi terlebih dahulu ya. Jadi tiap ngedance tuh pasti diliatin di depan kelas gitu di kaca gue ditoongin gitu. Pasti itu. Wow. Ingat nggak performance pertama kamu gimana Jidi? Itu di lomba sekolah kalau nggak salah. Langsung ikut lomba ya? Langsung ikut lomba, disuruh gurunya ikut lomba di salah satu sekolah lah ya. Udah gitu, nah itu aneh kali turun lomba langsung dapet juara kebetulan. Wah, ini yang kata gitu. orang-orang tomboy bisa jadiin satu enggak ya? Itu Malah langsung pembuktian Jidi, nggak perlu ngomong deh gitu ya. nggak Langsung perlu. aja dari prestasinya, langsung juara waktu itu ya. Wow, hebat loh. Tapi dari jeda kamu mengenal dance, lalu kamu akhirnya ikut lomba, itu waktunya berapa lama nih Jidi? Itu sih cuma setahun lah, 1 semester sekolah. 1 semester sekolah. Jadi emang sebelumnya tuh udah suka waktu SD kelas 4, 5, 6 tuh emang udah suka liatin K-pop gitu kan dulu zaman SNSD gitu kan. Sering ngulik sendiri, cuma kan kalau ngulik sendiri yang namanya sama diajarin orang kan udah pasti beda gitu kan. Dari basic-basicnya kita kan merhatiin badan sendiri, sedangkan kalau ada orang lain kan orang lain yang merhatiin badan kita gitu. Betul. Bener atau enggaknya tekniknya gitu. Jadi ya gitulah. Wah, luar biasa ya. Prepare-nya bentar. Sebenarnya sudah ada keinginan-keinginan tuh sudah dari SD gitu ya. Tapi Iya. belajar sendiri dan akhirnya setelah kita masuk SMP jadi gitu ya, sudah terarahkan dengan guru, itu akan membuat lebih maksimal lagi latihannya. Iya betul. Gitu, Nah ya. pas SD itu tuh udah suka, itu tuh langsung suka gerak-geraknya, ikutinnya, atau cuma seneng deh kalau misalkan bisa ngedance kayak begini gitu? Aku tipikalnya langsung ngikutin, jadi karena penasaran kok nih orang bisa nari gini ya gitu. Masa aku nggak bisa gitu, jadi kayak cobain gini, oh ya aneh, lihat di kaca gini aneh, tapi aku coba ingetin gerakannya gitu. Sampai kadang ke bawah tidur gitu, ke bawah mimpi. Wow, sampai segitunya jadi ya. Saking penasaran nih, kok orang bisa gini ya Iya, gitu. iya. Astaga, 4, 5, 6 belum ada basicnya tapi kamu udah bisa nempel gerakan, Iya. itu luar biasa sih. Sampai sekarang jadi gerakan yang
yang pas SD itu masih ingat. Oh my god. Wow, Keren tapi sih. rasa penasaran jadi yang SD itu Iya. sebenarnya dialami oleh Kak Jules detik ini. Ya. Karena Kak Jules merasa kok badan kayak kanebo, kaku banget gitu ya. Nah itu mungkin dialami oleh Jiri juga gak sih? Atau Iya, iya. enggak? Atau awal-awal kayak gitu juga gak sih? Sempat kayak kenapa ya kok orang kalau gerakannya tangannya gini tuh bagus gitu. Iya, Kok betul. enggak gitu, apa kurang naik kah atau misalnya kurang gini kayak gitu sih emang. Awal-awal emang akan awalnya mengalami gitu, seperti itu ya? Betul, kanebo kering tuh relate banget sih. Oh gitu. Jadi Masa sih? Tapi kan Kak Jul jangan mengatakan dong. Kak Jul udah seneng nih. Tadi Oh, Jiri iya, udah oke, ngebela oke, Kak oke, Jul oke, oke. gitu ya. bisa kok karena ibu kerja. Jadi itu ada hal yang wajar ya. Wajar, Jadi yang wajar. merasa seperti kanebo kering tapi kalau mau belajar bisa gitu ya. Bisa, semua juga bisa kalau mau belajar. Oke. Ada Apa? teknik khususnya nggak kalau misalkan nih jadi kanebo kering bisa jadi kanebo basah gitu? Hah. Diairin sih. Bener gak sih? Oke, jadi intinya ya harus mencoba dulu untuk belajar dan kalau ngerasa tapi di rumah udah nyoba sendiri kok, ya mungkin belum belajar teknik yang benar, Betul, basic betul. dalam dance itu sendiri Iya sih, gitu ya. benar, Jadi sekali lagi kalau orang bilang dance itu kan cuma dance doang, apalagi Iya. sekarang kan ramai ya, ada satu aplikasi media sosial yang mereka tuh isinya awal-awalnya tuh adalah joget-joget semuanya gitu Iya, ya. benar. Nah itu kan membuat orang kayak tertarik dari awalnya nggak suka dance jadi suka ikutan dance nih. Tapi ternyata kalau mau belajar supaya yang tadi ya seperti kanebo kering bisa jadi kanebo basah, itu butuh belajar terlebih dahulu gitu ya. Betul. Harus Oke. belajar dari dasarnya dulu biar nanti hasilnya maksimal gitu. Aku Dan jadi- kalau nari-nari biasa juga bisa sebenarnya gitu. Oh, apa sih? Jadi hal yang paling basic dalam Nah, belajar bener, dance. aku juga pengen Aku jadi nanya itu, penasaran loh. Soalnya dari tadi Apa teknik ya? basic gitu. Iya. Mungkin kayak lebih ke kayak bounce gitu kayak wave itu udah harus bisa lah gitu. Itu teknik yang paling dasar yang pertama kali pelajari. Iya, iya. Apa itu seperti apa boleh digambarkan nggak Jadi? Dia kayak basic dari kepala, pundak, chest sampai perut sampai kaki itu Itu harus. no wave. Iya. Astaga. Itu- Wave dari kepala sampai bawah. Iya, dari bawah balikin lagi ke atas itu Aduh. harus bisa. Agak susah ya. Terus gitu di ya. bounce juga basic satu-satu ke depan dari leher, kepala, badan nanti ke kaki harus bisa semua. Itu kayak melenturkannya gimana Iya, caranya gitu? Cara melenturkannya gimana? Ngelenturinnya Kak Ju jadi pengen ya belajar. harus coba digerakin gitu. Tipsnya itu harus coba harus coba digerakin. digerakin. Kalau percuma kalau misalnya kita lihat kayak kan banyak ini sekarang di YouTube kan tutorial basic dance, hip hop, Betul, basic Ya. dance ini. betul. Kalau kita cuma ngeliatin doang tapi kita nggak coba untuk gerakin mah sama aja bohong gitu, nggak akan jadi itu. Jadi Intinya intinya memang cobain. harus berani Cobain. melihat walaupun kelihatannya aneh, tapi coba Iya, terus cobain gitu ya. Cobain Oh. terus sampai nanti akhirnya oh ya kita nemu ini titik bagusnya badan kita sendiri di gerakan ini kayak gimana. Wah, Oke, itu oke. dia ya. Berarti akan berbeda karena bentuk badan yang bagus itu menurut Jadi sama teman-teman pasti akan beda ya. Ya beda nanti makanya kita butuh ada satu komunitas biar Oh. dia tuh kita bisa nyamain sama yang lain. Oh ternyata orang lain badannya bisa gini ya. Mm-mm. Berarti kalau gerakan kayak gini, oh tapi di dia lebih keren. Oh berarti badannya harus kayak dia gitu. Oh. Makanya kan kadang suka dikompakin atau segala macam tuh dalam satu komunitas. Jadi dance tuh kalau sendiri-sendiri aja tuh kita akan freestyle diri kita sendiri. Mm-mm. Bagus sih, nggak salah gitu. Cuma Mhm. kalau misalnya kita mau masuk kayak ke komunitas, terjun ke industri atau segala macam ya kita harus bisa sama-sama yang lain gitu. Oke. Itulah challenge-nya. Wow, menarik ya. Iya, Tadi iya, sampai iya. katanya kamu masuk komunitas, kata Jadi berarti harus kamu masuk industri, harus masuk dalam satu komunitas. Komunitas. Oke ya. Ini mungkin langkah awal juga buat sobat maestro yang merasa aku juga pengen nih dance, tapi benar-benar nggak punya bakat. Betul. Kayaknya aku terlahir nggak bisa dance. Setuju nggak Jit, dengan pendapat tadi? Kalau ada orang yang terlahir nggak bisa dance, memang badannya kaku. Enggak sih, semuanya bisa asal mau belajar gitu. Kecuali udah dikasih bakat yang lain ya mungkin nggak di situ. Oke, jadi fokusnya ke yang lain tapi gitu ya. bisa, apalagi di aplikasi tadi kan semua orang bisa gitu. Oke. Bisa joget lah. Betul, betul. Soalnya banyak banget Kak yang sekarang kita lihat Aha. kok bisa sih dia nari. Soalnya dia latihan, mau cobain dulu. Betul. Gitu. Jadi sudah merasakan ya, pernah melihat orang yang benar-benar kaku banget sampai akhirnya lentur banget sampai detik ini tuh ada ya. Ada aku. Oh, aku tidak mau menghakimi orang lain ya. Aku sendiri. Soalnya waktu SMP itu tuh aku sempat dari formasi V segitiga gini ya, dari 12 orang tuh aku paling belakang di lagu pertama. Bener-bener kanebo kering banget itu baru coba banget kan. Pas Ya. lagu kedua aku ditaruh di tengah. Oh. Karena mau belajar diulang-ulang aja terus sama gurunya sampai dimarah-marahin ya udah aja gitu. Berarti kalau dalam dance itu semakin bagus kita gerakannya, semakin terdepan ya. Harusnya ya makin di dalam, tapi kadang kan diputar
muter-puter. Tapi kan Iya. kalau yang sekolah mah enggak sih kebetulan. Oh gitu Oh, ya. Menarik ya Kak Jo ya. Baik ya. Oke, kita mungkin akan belajar lagi tentang dunia dance-nya gitu ya. Boleh, Tapi kita akan coba ulik satu persatu dari Oke. jawab cepat dari Jidi tadi juga ya. Saat ditanya mau modern dance atau K-pop, ternyata jawabannya adalah modern dance ya. Betul. Ya. Nah, sebelum menjawab kenapa, boleh nggak jelaskan perbedaan antara dua jenis dance ini? Oke, kalau modern dance tuh lebih ke general dance pada umumnya, kayak genre-genre yang mungkin jadi basic dari si K-pop itu sendiri gitu. Jadi modern dance tuh jauhnya lebih luas. Sebenarnya sekarang namanya udah nggak modern dance, sih, dance aja gitu. Oh gitu. Sebenarnya karena Oke. MD itu udah bahasa jadul banget gitu sebenarnya Oke. kalau sekarang. Ya gitu sih sebenarnya belly dance karena memang jauh lebih luas dan aku basicnya dari dance itu sendiri gitu, bukan dari K-pop. Oke, aku jadi penasaran begitu. Kalau kita bicara modern dance atau dance itu kan luas berarti ya, Luas. mencangkup berbagai bidang. Kalau kita ngomong K-pop, berarti itu apa sih identik dari K-pop itu K-pop sendiri? tuh udah pasti cover dance Korea dari artis Korea kita coverin gitu. Oh, Kita oke. tiruin mereka gitu dari lip sync-nya, dari ininya, dari bajunya, dari stylenya segala macam tuh kita pasti ngikutin si artisnya itu gitu. Oh. Makanya ya bedanya itu K-pop gitu. Karena kalau di dance mah nggak ada penjurian lip sync segala macam, harus mirip-mirip sama idol itu nggak ada. Oh, nggak Bentar, ada. berarti ini ada lomba K-popnya juga. Ada. Wow, itu Lomba semua K-pop. benar-benar dinilai dari lip sync-nya, bentuk gerakannya sama bajunya. Iya, sampai kemiripan orangnya. Kalau orangnya berani misalnya, aku pernah yang aku coverin tuh dia rambutnya blonde, terus aku beneran diputihin rambutnya, aku blondein. Wah, Siapa nama tokoh Korea yang kamu Iya. ikuti? Itu dari girl group si LC Yeon waktu itu. Oh. Dia rappernya tuh rambutnya blonde parah, blonde putih, dan aku sempat di blonde putih. seriusan tuh kan bikin rasuk tuh kan, rusak rambut toh. Iya, Itu adalah my konsekuensi yang dilakukan Iya. oleh Jidi untuk Betul. membuat dirinya semirip mungkin. kalau di K-pop gitu. Wow. Kalau di K-pop Aku gitu. pikir bisa pakai wig loh. Oh enggak. Oh, maaf. Ada sih yang pakai wig, cuma kan kalau dance nggak nyaman ya pakai wig Iya. ya. Iya, Kebayang nggak Kak Jo lagi ngedance tuh copot wignya. Bisa Gagal ngacleng. sudah perlombaan itu ya. Oke ya. Itulah yang dibuat oleh Jidi yang supaya membuat dia semakin maksimal lagi. Bener sih. Bayar harganya seperti itu Kak Jo ya. Wow, luar Kita biasa. lanjut lagi, nanti kita akan bahas juga tentang ini ya. Dan menarik juga karena kita udah ngomongin tentang banyak lomba, ternyata saat dipilih mau dance maksimal tapi juara atau dance gak maksimal, dance maksimal tapi gak juara, pilihnya dance maksimal tapi gak juara. Iya. Ini ada pengalaman pribadi Kak Jadi? Lebih ke kalau ini mah lebih bukan pengalaman sih, lebih ke prinsip aku. Kalau misalnya kita maksimal ngelakuin sesuatu, hadiah kayak juara segala macam itu akan ngikut gitu. Jadi Yes. kalau misalnya kita tujuannya lomba, ini gue harus juara nih, jadi tegang sendiri. Tapi kalau misalnya kita, ini gue lakuin yang maksimal, gimana hasilnya gimana nanti gitu. Tapi memang kalau misalnya belum juara berarti memang bukan waktunya. Kalau udah juara ya itu bonus buat kita. Kalau aku gitu sama mikirnya. Jadi ya do the best dulu lah gitu. Hasil mah akan ngikutin kita sendiri kalau kita ngelakuin yang terbaik. Gitu. Wow, menarik ya. Jadi fokusnya bukan sama hasil yang akan Ya. kita capai gitu ya. Bukan sama hadiah lah gitu. Oke, dan justru dari pengalaman Jidi saat kita nggak fokus sama harus juara, itu nggak membuat tekanan dalam diri kita ya. Ya betul. Kita akan lebih maksimal dalam menjalankan setiap perlombaan. Wow, menarik ya. Dan jawabannya bagus dan siapa tahu juga Sobat Maestro bisa belajar dari prinsip yang dipegang oleh Jidi ya. Betul. Kita lanjut poin yang keempat, sebelum pandemi atau setelah pandemi. Langsung dengan tegas sekali ya. Yes, Jadi betul. menjawab sebelum pandemi. Padahal fun fact-nya gitu ya, setelah pandemi ini hadir, sebenarnya Jidi banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang cukup banyak sekali Jidi ya. Dan maksudnya dari pengalaman-pengalaman dance dan juga banyak sekali perlombaan diikuti itu pas pandemi. Oke. Tapi Jidi memilih sebelum pandemi. Kenapa nih Jidi? Kalau untuk lomba sih sebenarnya menangnya itu sebelum pandemi banget. Oh justru sebelum. Sebelum pandemi banget tuh terakhir 2020 awal. Oke. Itu. Nah, setelah dari itu kita lombanya tuh online. Nah, yang namanya sama aku juga baru turun industri ternyata memang di situasi pandemi. Cuman gak relate gitu sama yang pengalaman-pengalaman sebelum pandemi tuh jauh lebih rame, lebih menarik gitu. Ada penonton, kita Iya, tampil betul. langsung live, bukan tampil depan kamera gitu Iya, kan. iya. Beda feelingnya, beda banget kalau dance kayak lomba syuting video sama lomba langsung ditonton sama orang-orang gitu. Iya, Sorakannya adrenalinnya Soalnya gitu ya. adrenalinnya terus kayak kerasa oh ya ini tuh kita one take gitu langsung gitu sekali gitu. Betul betul. Oh berarti sering sekali udah mengalami kayak aduh salah. Wah gagal.
Pernah. Kita pernah ikut yang lomba yang se-Indo kebetulan gitu. Hoki aja masuk sih sebenarnya. Itu kita main asal submit aja gitu se-Indonesia soalnya. Asal submit, lolos ternyata. Saingannya juga yang udah edan-edan banget gitu di Indonesia. Ya udahlah kita take video. Take tuh bisa dari siang sampai malam gitu, nggak beres-beres gitu. Untuk satu video ya? Satu video dan cuma kurang lebih 1,5 menit. 1,5 menit sampai seharian loh Kak Jo. Jadi kayak aduh jelek, istirahat dulu deh bentar, istirahat dulu gitu. Kayak gitu ulang lagi apa, evaluasi kan gak harus langsung disubmit. Tapi kalau lomba kan jerer jadi beres. Udah. Yang di detik itu yang terjadi yang dinilai gitu ya. Iya. Benar itu menarik. Tapi kita jadi penasaran nih dari lomba tadi ya. Se-Indonesia iseng-iseng katanya sampai ada istilah hoki katanya ya. Tapi akhirnya bisa masuk. Lalu gimana selanjutnya setelah itu? Nah itu gak pernah menang sih kebetulan. Cuma tiap kali kita submit tuh udah 2 apa 3 kali. Itu perlombaan se-Indonesia masuk terus, kita juga bingung. Itu kan aku bareng anak-anak kampus aku kan ikutannya. Sampai kita tuh semua bingung, ini kenapa ya kok kita anaknya sapit-sapit berhadiah gitu. Luar biasa. Sedangkan yang lain tuh kayak udah serius banget bikin video baru. Kadang kita pakai udahlah video lama aja nih submit lah. Tapi kan deadline-nya bentar lagi akan keburu gitu. Udah aja submit masuk gitu. Itu kita bingung sih. Sebenarnya kita bingung karena kayak aduh jadi repot ya gitu sebenarnya, karena free biasanya kalau yang se-Indonesia gitu submit video apapun itu free, nggak ada biaya apapun gitu. Setelah itu harus tahap selanjutnya. Iya, selanjutnya bikin ya? video lagi, konsep baru lagi kan, dance apalagi baru gitu kan, ditambah lagi ya yang PR sih sebenarnya. Itu satu tim emang berapa orang tuh? Kalau kita biasa turun tuh ber-7. Oh, semua berarti 7-7-nya pembawa hoki gitu ya. Itu. Kalau di K-pop ya, kalau di dance biasa tuh baru kemarin sih bareng anak kampus juga itu paling ber-5 doang sih. Itu se-Indo juga kita bingung kenapa bisa lolos. Ini hebat ya. Kebingungan yang terjadi sebenarnya Bingung banget. bukan istilah hoki aku menyebutnya Kak Jo ya, tapi ya karena jadi berlatih setiap hari bersama dengan teman-teman, dan akhirnya karena latihannya itu dinikmati sesuai dengan minat dari seorang Jidi, ngerasanya kayak hoki. Padahal itu adalah perjalanan yang panjang juga yang membuat mereka bisa akhirnya berhasil terus. Lihat gitu proses ya. belakangnya ya. Itu yang orang tidak perhatikan gitu ya. Tapi mereka menganggap itu sebagai hoki, nggak apa-apa ya. Soalnya saingannya terlalu udah grup yang gede-gede banget gitu, sedangkan kita kan kayak apaan nih anak kuliahan gitu. Oh berarti dari range usianya juga cukup jauh ya? Udah cukup jauh yang sama yang lainnya gitu, yang submit lainnya gitu. Wow ya, menarik ya. Jadi pengalaman yang banyak sekali dialami oleh Jidi juga dalam perlombaan-perlombaan yang sudah dijalani. Dan ada pertanyaan juga tadi, kita bertanya tentang hubungan ya. Hubungan yang lama atau hubungan yang cepat? Jawaban dari seorang Jidi adalah hubungan yang lama gitu ya. Apakah ini juga mungkin lahir dari latar belakang Jidi juga yang dari fun fact yang kita miliki Kak Jo ya, katanya ini punya hubungan tapi selalu lama nih biasanya gitu. Oh gitu. Bener nggak di Jidi? Ya kebanyakan gitu sih, lama sih biasanya. Oke. Ini jarang yang cepet-cepet kayak teman-teman sebulan 2 bulan udahan gitu, enggak sih. oh luar biasa ya. Berarti ini orangnya suka yang dengan namanya proses gitu ya. Sama sampai hubungan pun juga sama gitu ya. Iya kayaknya menikmati sekali prosesnya ya. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Wah. Ya, bener. Bahkan dibawa prinsip itu dalam hubungan dia dengan teman-teman cowok-cowoknya juga gitu ya. Teman-teman cowok-cowoknya gimana tuh coba ya. Nah kalau misalkan paling lama emang berapa tahun hubungan nih? Paling lama berapa ya? Ya nggak lama-lama amat sih. Iya. Paling 3-4 tahun lah. 3-4 tahun itu yang rekor terlama Oh gitu my ya. god. Kenapa Kak Jo? Kenapa oh my god? Soalnya masih muda 3-4 tahun itu terlalu lama kayaknya buat saya sendiri. Menurut Kak Jo terlalu lama ya. Karena Kak Jo lebih suka cari pengalamannya banyak ya. Iya benar. Biar di CV-nya lengkap penuh. Ya tapi beda. Sekali lagi ini berbeda pemikiran juga ya. Beda. Tapi kalau Jidi mengajarkan kita untuk bagaimana lama itu juga ada baiknya gitu ya. Betul. Apa sih Jidi? betul. Boleh sharing ke kita nggak? Apa yang Jidi rasakan dengan proses hubungan yang lama? Jadi apa ya, kita hanya bisa tahu orang aja sih. Jadi bisa tahu oh ya ternyata orang tuh dari awalnya kayak gimana. Kalau misalnya udah hubungan sama kita, itu hubungan kan dekat kan berarti Betul. sama kita tahu kesehariannya, kita tahu kebiasaan-kebiasaan dia, itu akan keluar gitu kebiasaan-kebiasaan jeleknya dia gitu. Oh ternyata orang gini ya. Oh ternyata orang yang kata orang-orang tuh baik, oh ternyata ada gininya ya gitu. Itu tuh gak mungkin keluar dalam kayak cuma setahun atau berapa bulan, itu hal yang gitu akan keluar gitu. Dan orang tuh gak akan percaya
percaya gitu kalau misalnya kayak pas abis kita udahan terus kayak dia tuh gini-gini. Enggak, lu aja baru bentar gitu. Kayak kata gue mah dia mah baik-baik aja gini gitu. Kadang orang bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita udah agak lama, misalnya udah 2 tahun, udah 3 tahun, ya gue kan udah 2-3 tahun sama dia, gue udah tahu lah dia kayak gimana setiap harinya gitu. Jadi kayak argumennya bisa dipegang gitu ya. Iya, bisa lebih pegang, lu aja yang nggak tahu gitu. Iya, Oke. Sebentar, tapi ada pernah ilfeel gak sih sama ternyata kayak gini ya? Tapi udah 2 tahun 3 tahun tuh pacaran. Pernah. Ilfeel banget gitu. Enggak banget sih. Enggak banget. Cuma lebih ke kayak kok ternyata orangnya gini ya gitu. Padahal awalnya tuh baik banget, gitu. Baik banget. Awal PDKT-nya sangat berbeda sekali setelah dijalani gitu ya. Sekali lagi itu bisa didapati dengan cara berproses gitu ya. Betul. Nah, akhirnya bisa mengenal pasangan kita satu dengan yang lain. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Karena masih banyak yang bisa kita bahas tentang Jidi di hari ini ya. Kita nanya lanjut pertanyaan jawab cepat tadi tentang kalau aku punya modal tak terbatas, aku akan buka usaha apa? Kok kita nanya usaha padahal tadi lagi ngomongin dance gitu ya. Tadi ngomongin berbagai hal kok tiba-tiba masuk usaha. Karena fun fact-nya juga ternyata Jidi memilih kuliah sebagai creative partnership. Betul ya? Betul. Nah, jadi berhubungan dengan bisnis juga ya. Walaupun tadi kata Kak Jo ada banyak titik-titik di kepalanya gitu ya. Berpikir cukup lama tadi akhirnya buka usaha baju dan akhirnya studio untuk di atasnya ada studio dance-nya. ini ya. Gimana Kak Jo menilai jawaban dari Jidi tadi? Ini banyak sekali pemikirannya ya. Dari awal emang sukanya apa nih? Fashion kah gitu? Kalau fashion tuh lebih ke karena mama punya apa ya, garment lebih tepatnya. Konveksi. Jadi pengen ngelanjutin aja karena itu kan usaha dari papa juga turun ke mama gitu kan. Terus pengen dilanjutin aja gitu. Tapi ada lanjutannya komanya tadi ya. Jadi ini komanya. usahanya mama. Di atas juga pengen dong sesuatu yang aku sukai gitu Iya ya. betul. Kalau bisa juga kan Cici suka bikin kue. Di bawah ada buat tempat jajan makan kue juga nggak apa-apa. Luar gitu. biasa. Pengen diusahain aja semua gitu biar nggak pada diem gitu. Biar gak pada diem ya. Nggak seneng. Kita belajar juga bahwa Jidi ternyata orang yang suka berkolaborasi juga gitu bener. ya. Gak suka sendiri-sendiri juga. Dance juga bareng-bareng, bisnis juga bareng-bareng. Oke ya, kita belajar dari situ. Dan terakhir ternyata mimpi terbesarku seorang Jidi adalah sukses gitu ya. Nah kan katanya langsung pembelaan ya. Kan sukses bisa kemana aja. Yuk silakan boleh kasih pembelaannya. Sukses apa nih yang ada di kepala Jidi? Sukses dalam berkeluarga, nanti sukses dalam pekerjaan. Nanti kan pekerjaan kan dance kan bukan range yang akan maksudnya ya all your life lah gitu kan ya sepanjang umur gitu nggak mungkin gitu kan. Sukses nanti misalnya usahanya sukses kan buat berkepanjangan. Dan kan untuk saat ini atau misalnya nanti mau kerja dulu kemana sukses juga gitu kan. Gitu Pokoknya di belakangnya ada harus sukses. Pokoknya sukses apapun profesi yang akan dijalankan nanti sukses gitu ya. Oke, menarik, bagus ya. Bisa dipertanggungjawabkan jawabannya ya. Oke, dan kalau kita tadi sudah menjawab semua jawab cepat dari seorang Jidi, kita juga akan masuk lagi segmen kedua nih Kak Jo ya. Kalau yang tadi kita udah cerita-cerita itu baru permukaan dari seorang Jidi ya. Kita akan mengulik lebih dalam lagi lewat foto-foto yang berkesan dalam kehidupan seorang Jidi. Dan sudah ada di layar kita di sebelah kanan ya. Kita akan saksikan bersama-sama. Dan buat Sobat Maestro yang ingin lebih lengkap lagi kalau mendengarkan kita lewat radio, bisa loh melihat kita di channel YouTube kita sekali lagi ya. Di Maestro Radio Bandung. Yuk kita sekarang langsung melihat di sisi kanan kita. Kita mulai dari foto yang pertama. Nah ini dia ya. Katanya tadi masuk dalam creative partnership. Jadi dalam jurusan tentang bisnis gitu ya. Ternyata Jidi juga mendalaminya dengan serius. Salah satunya mengikuti kompetisi. Betul Jidi ya? Iya betul. Ini kompetisi apa nih Jidi? Ini tuh kompetisi kebetulan waktu itu kita ke Malang. Wow. Ke universitas apa ya itu ya, lupa aku. Universitas di Malang aja lumayan besar sih. Dan itu ini kayak kreatif gitu. Jadi kita kasih ide bisnis yang kreatif. Kalau bisa yang cinta lingkungan gitu. Yang harus ramah lingkungan gitu. Terus ini aku sama teman-teman aku bertiga. Jadi ini beda-beda sih sebenarnya. Kalau aku di sini sebagai yang nge-present aja sebenarnya. Oh gitu. Ya, terus yang sebelah kiri itu otaknya. Iya. Yang sebelah punya kanan ide kreatifnya ya. Yang punya idenya itu dia itu yang bikin PPT segala macam aku nyerah dah udah ya. Yang cowok ini satu ini videografer kita. Karena kalau tidak salah di lomba ini video itu sangat dinilai juga ya. Ya itu sangat dinilai. Jadi pas mau submit lomba ini tuh kita harus kirim video dulu. Video tentang pengenalan bisnis kita tuh idenya apa. Itu tuh di sini gitu. Jadi videonya pengambilan gambar segala macam tuh dinilai banget pas perlombaan ini gitu.
Wah. Makanya perlu videografer profesional. Itu profesional. Wow, Itu hebat ya. profesional tapi kebetulan juga masih kuliah juga. Masih kuliah juga satu Tidak- kampus. Diajak berkolaborasi sekali lagi Ya. gitu ya. Iya. Dan aku jadi penasaran ide kreatif apa yang ditawarkan betul. oleh kelompok Jidin? Ini tuh kalau nggak salah ya piring dari daun. Jadi Piring dari daun? Daunnya tuh dikeringin terus dipres. Aha. Itu akan bisa jadi piring yang maksudnya bisa sekali pakai dibuang tapi ramah lingkungan gitu. Jadi Oh. mengurangi plastik sih lebih tepatnya. Oke. Nah, dan udah sempat bikin juga sih waktu itu kemarin ada di press gitu sama yang perempuan itu Aha. teman aku. Ide bisnisnya ya. Ide bisnisnya dia coba di press sendiri gitu dan memang jadi lumayan. Cuma memang dipertanyakan ya itu bertahannya gimana ya kan kering kan gak lama Betul. nanti potek-potek gitu atau gimana. Nah Aha. itu Oh. makanya cuma dapat juara harapan 2 gitu. Wow. Oke. Harapan 2 cuma ya. Cuma ya. Kita Astaga. lihat ya kalau di foto di samping kanannya sudah ada juara harapan 2 favorit dan ada best video juga ya. Ya dapat best video. Wow. Mantap ya. Ini langsung menang 2 ya. Hmm. Akhirnya ini kan tadi kan best video yang bikin video. Ini idenya jadi akhirnya megang souvenirnya. Souvenirnya aja ya. Soalnya saya pemanis aja di situ ya. Tapi tanpa JD pun pasti mereka nggak bisa. Betul, nah itu yang kata aku Ini. juga kolaborasi yang luar biasa, benar nggak sih? Oke, luar biasa ya. Kita beralih ke foto selanjutnya. Nah, kalau ini apa lagi nih, Jid? Nah ini aktif aku di kampus gitu. Ini Oke. himpunan dan ini tim aku waktu bikin acara besar di kampus. Oke. Jadi acara besarnya itu acara wajib jurusan aku Creative Leadership dan itu wajib dilaksanakan untuk nilai satu angkatan Wow. dan aku jadi salah satu sekretarisnya. Wow. Ini sebelum pandemi atau setelah pandemi? Sebelum dong. Sebelum pandemi ya. Karena nggak pakai masker. Iya. Nikmatnya nikmat banget ya nikmat kayaknya. banget ini zaman-zaman ini zaman-zaman ke kampus segala Iya. macam. Sekarang kita udah gak ke kampus. Betul. Iya. Kampusnya kosong ya, tapi masih bayar ya. Kayak pengen ya, ayo dong aku udah bayar aku pengen masuk gitu ya. Masuk nih. Oke ya. Dan kelihatan juga ada satu wanita yang ikutan pengen foto tapi di ujung ya. Salfok lah. Itu juga pengen foto padahal Beda ya. jurusan deh. Oh beda jurusan ya. Kita lanjut lagi yuk karena ini sudah membicarakan tentang himpunan ya, keaktifan seorang JD juga di kuliah. Ini selanjutnya yang menggambarkan cerita kita tadi. Tadi ngomongin dance nih ya. Ini ada satu gambar di mana JD ada di dalamnya. Boleh ceritakan lah JD ini apa? Nah ini tuh salah satu lomba yang ini aku bilangin dari siang sampai malam itu kita syuting. Nah ini pertama kalinya kita lolos se Indonesia itu, makanya kita kayak panik banget gitu. Wow. Nah ini teman-teman aku yang berjuang di K-pop sih, tapi ini anak kampus semua. Kita Oke. bener-bener kayak iseng-iseng, yuk ikut lomba yuk gitu. Yang paling kiri itu yang paling tua, itu angkatan pertama di BINUS. Ketuanya kita. Oke. Dia yang ngumpulin kita semua buat yaudah yuk kita bikin satu grup untuk ikut lomba-lomba tadi ngewakilin BINUS. Cuma akhirnya kita bawa nama kita sendiri aja gitu. Oke. Tapi isinya anak-anak, tetap anak-anak kampus. Gitu. Oke. Itu yang paling tua dan akhirnya semua berkumpul gitu ya. Ya, ngumpul. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang menarik ini adalah namanya CLC ini ya. Iya. Ada nama khusus tersendiri gak sih dari nama ini? Kalau CLC sendiri itu nama girl bandnya, girl band dari Korea, kita coverinnya CLC. Oke. Kalau nama kita sendiri tuh di bawahnya Super Nation. Oke, jadi ada nama yang dari artis Korea aslinya dan digabungkan dengan nama dari Nama kita kita. sendiri gitu ya. Super Nation. Ini pengalaman yang menarik pastinya ya. Ini tentang lomba yang disubmit dan lolos akhirnya se-Indonesia gitu ya. Tapi waktu itu belum dapat juara katanya ya. Belum. Kalau ini sudah megang piala. Ini apa nih Jidi? Ini lomba yang waktu itu kita ikut ini kedua kali. Mhm. Ini juga aneh sih, dapat juara lagi. Aneh. Setiap menang aneh ya. Aneh. Kamu kalah, yes. Tujuan saya tercapai gitu ya. Menang kok aneh. Ini Juara, kenapa? Ini bingung sih soalnya kebetulan aku yang ini tuh habis liburan banget. Jadi Aha. bener-bener hari Januari aku nggak salah atau apa. Pokoknya aku habis liburan aja. Terus langsung lomba besoknya. Terus kayak aku nggak sama sekali nggak latihan sama yang lain gitu. Terus Oh ini my. konsep baru segala macam. Aku latihan pas aku liburan. Terus tiba-tiba juara 1 juga gitu. Tapi menariknya gini, jadi namanya dance itu kan nggak bisa kayak nyanyi misalnya yang mendadak kamu nyanyi, ya udah saya bisa nyanyi langsung nyanyi gitu. Bisa. Dance itu kan harus menghafal gerakan, harus kompak dengan satu tim. Gimana ceritanya bisa dadakan Jadi aku udah dikasih materinya nih lu apalin di sana, Cina, karena lu yang liburan, kata yang lain nggak liburan. Wow. Jadi yang lain latihan,
aku ngapalin. Pas nyampe Bandung, nyampe lagi ke rumah, tuh aku baru nyampe pagi, siangnya udah disuruh latihan sama mereka. Datang lu ya ke kampus ini karena nggak latihan dari kemarin. Oke. Aku datang baru tidur kayak 3 jam gitu, aku langsung datang ke kampus, terus aku latihan sampai malam. Begitu besoknya langsung lomba. Wah. Agak ringsek badan loh. Padahal masih kayak jet lag itu dari ini ya. Jelek banget. Wah, luar biasa. Wow. Tapi hasil perjuangan yang gak tidur Betul. dan akhirnya harus berjuang latihan terbayarkan dengan langsung juara satu. Ini performance paling bagusnya grup aku di sini. Oh, Iya. Jadi merasa performance jadi harus bagus. liburan dulu, Iya. liburan Iya. mepet-mepet. Tapi akunya mah jelek di sini, banyak salah. Nah ini Karena halu kita tadi bertanya kan tadi kan, mending juara tapi nggak maksimal. Ini salah satu contoh yang juara tapi nggak maksimal ya? Iya, juara nggak maksimal itu. Tapi kalau aku sendiri nggak gitu puas. Aku doang. Jadi dari bertujuh tuh 6 yang lagi paling suka performance ini. Tapi kalau buat aku kurang suka. Karena aku banyak salah, nggak tahu kenapa. Mungkin capek kali ya. Jadi Iya, tapi iya, nggak iya. kelihatan salahnya aku gitu. Kebetulan nggak kelihatan gitu. Bersyukurnya saling melengkapi juga anggota kelompok saling membantu gitu ya. Menutupi. Jadi ada panitia kita awalnya juga sempat terkejut. Ini lagi lombanya di Korea, soalnya Night in Korea gitu ya. Luar biasa. Tadi nggak ini terjadi di Bandung ya? Di Bandung, di Braga. Oke. kalau nggak salah. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini setelah pengalaman lomba-lomba dan dance, kita akhirnya masuk satu tahap di mana, nah ini apa nih, ada JKM 19 nih jadi. Nah ya ini nih pertama kali aku turun dance ke industri lebih tepatnya. Benar-benar menghasilkan gitu lah. Oke, ya akhirnya berbayar ya. Ya berbayar Oke, akhirnya, betul, ini betul. kalau tidak salah adalah bagaimana Jidi diajak berkolaborasi menjadi girl band untuk kampanye saat pemilihan presiden, betul ya? Ya. Wow, ini gimana cerita kok bisa diajak nih Jidi? Ini juga nggak tahu kenapa. Jadi ada salah satu yang kenal sama aku, terus kayak tiba-tiba dia nanya, Jit, lu bisa nggak jadi girl band gini? Nggak nyanyi kok, enggak, cenanya. Cuma disuruh nari aja, apalin koreonya gini-gini. Nanti kita syuting di Jakarta ya, gitu gini-gini. oke. Oh, oke, kataku gitu. Oh. Terus aku lihat invoice-nya, oh lumayan. Oke. Gas. Awalnya enggak, saya ragu lah. Pas Gitu. ditaruh ini invoice, boleh? Boleh, gas. Semangat. Semangat. Tapi itu siapa yang ngajakin juga nggak tahu tiba-tiba. Yang ini yang rok merah sebelah kiri itu yang lagi gini nih. Oh, itu yang itu ngajak. teman Ya itu kamu. teman aku baru kenal padahal itu. Baru kenal? Baru kenal terus dia langsung ngajakin aja. Wow. Kenal di circle dari kampus atau seperti apa? Dari dance juga. Dance juga, komunitas dance Komunitas lagi. dance. Nah, ini harus aktif nih komunitas juga ya. Ya, kita belajar ya bahwa peluang-peluang itu kan hadir saat kita punya komunitas Betul, gitu ya, betul. dan kita saling kenal, kita juga ramah dengan anggota komunitas, itu akan hadir gitu ya. Kan diajak sendiri gitu. Wow, ini ya. Ini adalah pengalaman dalam pertama kali terjun dalam industri ya. Ini juga masih foto yang sama. Yang menarik Kak Jo, bahkan pernah hadir artikel yang akhirnya mengulik satu persatu anggota girl bandnya. Ya, Bener ya jadi ya? Jadi fakta menarik, inilah 5 girl band dari anggota masing-masingnya itu gitu ya. Sempet jadi kayak merasa, aduh aku tiba-tiba jadi viral atau seperti apa nggak Ji? Enggak sih, Enggak malah ya? lebih ke kayak, oh ini tahu dari mana ya ini? Tahu Data dari kamu mana? diulik semua akhirnya ya? Padahal kayak kita tuh nggak pernah ngasih data apa-apa gitu loh. Ya kita nggak pernah, paling kita kayak cuma ngobrol sama orang dari sananya yang ngajak kita, itu kan yang dari Jakartanya, kita ngobrol-ngobrol aja tapi nggak pernah kayak detail-detail gitu. Nggak tahu dari mana. Apa salah satu member kita kali ya ngasih tahu, ya itu juga kita nggak tahu sih. Oke. Jadi sempat hadir kalau nggak salah di Line Today kalau nggak salah Iya ya. di Line Today ada, betul. Itu menarik Itu ya. heboh sih, satu kampus langsung kayak screenshot, Jit lo ada di Line Today gua. Wow, langsung terkenal banget ya Langsung saat itu ya. kayak, Serasa, oh ini namanya viral tuh gini ya oh gitu ya. iya, kayak gini ya gitu, baru. Dan belum selesai di situ Kak Jo Oke, ya. apa nih? Jadi terus mengembangkan Surprise pengalamannya. banget ya. Nah, langsung kali ini bertemu dengan King Nazar ya. Mirip ya, ada yang mirip kayak gini. Ada mirip ya? Mirip. Kok aku mirip King Nazar ya? Waktu itu terasa gelap nggak? Jadi kan seperti mati lampu. Jadi gelap nggak waktu itu ya? Gelap ya? Makanya dia dia Pakai kacamata lagi. kacamata. Udah gelap pakai kacamata ya, aneh ya. Tapi ini gimana nih pengalaman apa, acara apa yang mempertemukan seorang Jidi dengan seorang King Nazar? Oke, nah ini pertama kali aku on air masuk TV. Oke. Ini langsung keren. ke acara ulang tahunnya King Nazar. Waduh. Acaranya boleh? Boleh. Boleh, Acara boleh. TV sih langsung Ya. di pagi-pagi ambiar. Wow, ini Itu, pertama kalinya ya. masuk Keren. TV Masuk dan TV. langsung ulang tahunnya dari seorang King Nazar Iya. gitu. Mantap. Gimana ceritanya sekali lagi ya? Tadi kan diajak dari teman Iya, ikutan kampanye bisa. ya. Yang ini gimana ceritanya? Ini juga aku lagi join satu company, sebenarnya company dance yang lumayan di Kota Bandung. Mhm. Nah, dan aku
salah satu yang kepilih gitu, karena kan dia lagi regenerasi, lagi nyari-nyari generasi baru. Nah ini tuh yang masih muda-mudanya, yang perempuan ya, yang laki-lakinya mah udah senior semua. Oke. Gitu. Jadi diajakin yuk cobain on air gitu. Ih keren ya. Jadi kamu masuk dalam satu buah agensi gitu ya? Iya. Agensi dari dance yang ada di Bandung. Betul. Dan ini hasil dari seleksi juga ya? Iya seleksi. Jadi nggak cuma kayak ini doang. Jadi dia ngasih portofolio ke stasiun TV-nya. Dikasih ini ada nama anak-anak yang ini, nanti orang stasiun TV-nya yang pilih, oh ya aku mau ini sama ini sama ini dah. Oh, Mantap dan hasilnya akhirnya ikut nih ya Ikut. di acara langsung dari ulang tahun King Nazar, luar biasa ya. On air sih, kagetnya itu on air karena pagi-pagi banget kan ini, langsung mulai acara tuh jam 8. Oke. Kita dari Bandung. Dari Bandung. Subuh. Nggak nginep dulu. Subuh dong. Oh, jadi nggak ada rencana nginep atau apa, memang langsung? Iya enggak. Oh enggak. Jadi udah beresin langsung pulang lagi juga ya. Nah ini juga bersyukur gara-gara pandemi, kuliah kan aman. Aman sih kuliah. Tapi emang kalau di aku sendiri pas semester itu sih udah nggak lagi kuliah ke kampus. Oh. Udah lagi nggak kebetulan. Oke, jadi bisa mengembangkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini gitu ya. Nah ini kan baru di TV-nya nih Kak Jo ya. Ternyata di off air-nya di Bandung juga suka nih berbagai acara juga ternyata ya. Gak selesai di sana, ini jadi pagar ayu nih katanya, bener ya? Nah, aku jadi pagar ayu sama jadi WO juga kebetulan. Wow, luar biasa Sibuk kali ya kau Ya, ya. memang. Semuanya dijalani gitu ya. Betul. Balik lagi pengen sukses di semua Iya, bidang. bener. Sukses. Kuncinya itu ya, selama bisa dijalankan sukses semua dijalani. Sama Tapi masih muda gak sih kan, masih Iya. banyak waktunya gitu. Bener Belum sih. kerja juga kan, freelance apa aja coba lah. oke Iya, bener. ya. Mantap, Baru kita akan mantap. lihat foto-foto yang tadi. Ini yang lanjutan dari acara tadi ya. Ini beda lagi, jadi itu acara pertama, yang ini acara kedua masih di acara yang sama, tapi ini kalau nggak salah ulang tahun si acaranya, si ambiarnya. Wah. Kalau yang tadi kan ulang tahun Nasarnya, ini ulang tahun ambiarnya yang pertama. Luar biasa. Apakah Wow. jadi spesialis ulang tahun? Mungkin. Habis ini nanti ada lagi itu, aku nggak ada foto ininya sih. Aha. Itu ulang tahun Dewi Persika itu besoknya banget dari acara Ulang ini. tahun lagi. Kamu juga ikutan? Jadi Ikut lagi ya. lagi. Luar biasa King Nazar, Dewi Persik akhirnya dari acaranya sendiri ulang tahun sendiri, semua ya. jadi semua ya. Keren. Luar biasa ya. Dan kita lihat lagi nih Nah, foto ini tim ya. aku, ya. Oke, timnya akhirnya ikut dance bersama di acara itu ya. Mantap. Dan ini foto terakhir juga ya, Ya. masih di acara itu juga Ya, ya. ini ketemu sama ini Siapa tuh? boyband Unity. Oh. Kalau tahu boyband Indonesia. Oh. Oke. Tahu nggak ya? Nggak tahu ya. Desa udah agak uzur. Ya, Generasinya beda Generasi ya. emang di bawah aku sih yang taunya juga di bawah aku. Tenang. Oke, tenang ya. Oke. Walaupun terlihat berbeda generasi ya, kita mencoba untuk memahaminya gitu ya. Oke, kita kan jadi belajar. Oh ternyata Betul. ada boyband namanya Unity gitu Setelah ya. band Smash. Ya, kita taunya masih smash. Tua sekali ya. Oke ya. Selesai ya. Fotonya sudah selesai. Wow, luar biasa ya. Kita tapi masih mau ngobrol-ngobrol sama Jidi dulu. Aku mau satu pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan juga oleh anak muda atau mungkin orang tua Apa tuh? yang melihat anaknya ingin ikutan dance gitu ya. Apakah ini akan menjadi satu profesi yang menjanjikan, menjadi satu pekerjaan gitu ya? Kita kan tahu ya, apalagi tadi Jidi juga bilang bahwa namanya dance itu nggak bisa seumur hidup. Ada batasan umurnya Betul. gitu ya. Sebelum nanti kita akan nanya tentang batasan umur, tapi apakah cukup menjanjikan dari segi penghasilannya? Gimana nih Jidi? Kalau serius dan maksudnya kita bisa apa ya? Sama yang seniornya kita deket, terus kita dapat kerjaan terus portofolio kita banyak sekali. Asal konsisten aja sih. Kalau konsisten terus kita mau banyak belajar, mau terus apa ya? Mau terus ya ngasah terus lah, kita tahu gitu, kita makin profesional itu akan lumayan gitu sebenarnya. Sebenarnya akan cukup menghasilkan, gitu ya. Karena banyak senior aku yang di company ini tuh dia memang kerjanya cuma ngedance aja gitu, full time dancer dan lumayan gitu. Oke gitu. Oke. Apalagi kalau udah jadi koreografer, udah kita bisa buka kelas, kita bisa ngajar, itu lebih besar penghasilannya dibanding dia waktu dulu kerja kantoran. Bahkan ada yang keluar, dia perempuan, dia anak IT, dia keluar dari dunia IT-nya untuk di dance cukup kata dia. Fokusnya itu. Berarti kan Oh dia my God. kuliahnya IT dulu Iya, gitu ya. IT dulu. Kuliahnya IT dulu. Sempat kerja juga. Kerja di dunia IT dan akhirnya benar-benar Dia keluar. Karena kata dia, aku lebih senang passion aku jadi kerjaan kata dibanding bukan passion aku. Tapi kalau misalnya passionnya kita tidak menghasilkan cukup sulit juga. Cukup Tapi sulit. ternyata bisa ya. Bisa. Kalau diseriusin bisa. Aku mau menarik yang pertanyaan teman kamu yang IT tadi, jadi ya, apakah dia juga sama seperti kamu, telat dalam belajar dance karena sibuk di IT dulunya,
Apakah tapi dia sebenarnya IT sebenarnya dari TK SD sudah belajar? Kayaknya dari kecil dia udah belajar Oh. sih. Soalnya emang udah badannya enakan banget. Cuman Oke. sempat berhenti gitu karena dia harus kerja itu kan. Dia bolak-balik ke masa ke Jakarta atau gimana. Pas balik lagi ke Bandung, enggak deh aku keluar aja teh. Aku mau fokus aja. Sempat Oke. rehat beberapa tahun, tapi akhirnya kembali lagi. Sampai sekarang jadinya. Oke, tapi gimana kalau misalnya ada Sobat Maestro yang mungkin merasa masih SMP atau SMA, setelah denger Jidi jadi kayak, ih seru ya kehidupan seorang Jidi itu, aku jadi pengen deh jadi kayak Kak Jidi gitu ya. Terlambat nggak Kak Jidi? Enggak sih, asal kalau misalnya masih SMP, masih SMA belajar dulu ya gitu. Lulusin dulu ya gitu, baru gitu. Kayak hobi-hobi dulu aja, nari-nari dulu aja deh, yang gitu mah akan ngikut sendiri gitu. Oke, tapi nggak menutup kemungkinan bisa menjadi seorang profesional Ya. meskipun baru dimulai dari SMP dan SMA. Oh gitu Kak Jo, Iya, gitu ya. iya, soalnya pastinya orang tua juga pengen tahu company apa sih yang bisa membawa anak saya tuh seperti Kak Jidi ini gitu kan. Betul, ternyata selama kita ikuti komunitasnya, kalau kita pelajari gitu ya, kita masuk dalam komunitasnya, lalu kita juga terus konsisten Betul. dalam apa yang kita jalankan itu akan berhasil. Dan Benar. setelah jadi dancer tadi kan sebenarnya jenjang karirnya masih banyak lagi ya. Ternyata ada koreografer, ada juga Iya. buka kelas, dan jadi kepanjangan yang lain-lainnya juga masih bisa dijalankan. Tapi kalau jadi seorang profesional dancer, apakah ada batas umur maksimalnya? Jadi Nggak ada sih. nggak ada ya? Nggak ada, sebenarnya masih akan terus bisa nari. Oh, Bahkan selama kemarin aku baru ada, ini aku cerita dikit ya. Iya, baru boleh, ada, boleh. baru banget ada job kemarin hari Jumat. Itu komunitasnya isinya komunitas emak-emak dan engkong-engkong, literally umur 60 ke atas, 70 Oke. ke atas. Wow. Ada oma-oma satu, aku tanya, "Oma, baru belajar nari sejak kapan?" Karena aku pas tahu umur dia aku kaget. Ternyata dia umur 73 tahun tapi Wow. nggak kelihatan umur 73. Kayak bener-bener badannya masih tegap segala macam, itu masih bagus banget. Aku tanya, "Oma belajar nari dari kapan?" "Oma baru belajar nari umur 60." 60. Iya. Wow. Makanya aku kayak, wow. Terus Oma bisa split? Bisa. Dia bisa split. 73 Umur 73. split. Wah, nggak beres ya. Bingung Kalau kan? aku Bingung ngelakuin kan? Bingung kan? Wow. Aku juga bingung. Aku sebagai remaja jompo agak bingung sih dengerin. astaga. Tapi kamu jadi seperti diperlihatkan gitu ya. Ya, Selama betul. kita punya kemauan, nggak bisa menutup kemungkinan usia tuh nggak bisa menghalangi kita gitu ya. Betul. 73 masih sangat luas sekali. Masih. Dan Dia Wow. bisa mau diputer-puter, dia memang sama pasangannya lebih mudah sih kan. Kalau line dance gitu kan lebih ke cowoknya yang ngatur kan. Betul. Ya. Tapi itu bisa beneran diputer-puter terus dia split kan, itu tugasnya yang perempuan kan. Heeh. Dan si Oma itu bisa lancar. Wow. 60 tahun loh, Kak. Ya. Wow. Jadi Kak Jul semakin bersemangat lagi Sobat Maestro ya. Yang merasa bahwa ini adalah badan yang seperti kanebo ya. Hari ini bertemu dengan seorang Jidi yang masuk dalam dunia profesional dancer Yes. gitu ya. Kak Jul juga berpikir kalau nggak bisa jangan langsung menjudge diri. Bener. Aku nggak bisa, aku nggak terlahir jadi seorang dancer. Betul. Selama kita mau berlatih itu bisa ya Kak Jidi ya. Ingat loh, jadi Apa itu nih? motivasi kakak juga. Iya nih memotivasi hostnya terlebih dahulu ya sebelum disebarkan bisa, kepada bisa. seluruh Sobat Maestro ya. Wah menarik banget ya. Itulah Sobat Maestro perbincangan kita di sesi yang pertama gitu ya. Menarik sekali, kita belajar banyak dari seorang Jidi. Pastinya kita juga berharap Sobat Maestro bisa mendapat banyak hal juga dari cerita Jidi di hari ini. Tapi nggak berhenti di sini Sobat Maestro ya. Kita masih punya sesi kedua yang akan kita hadirkan sesaat lagi. Tapi kita akan break terlebih dahulu. Jadi pastikan jangan kemana-mana. Tetap ikuti perbincangan kita di 92,5 Maestro FM House with the Sound.